Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video berikut ini kita akan menjelaskan terkait dengan manajemen pengolahan pabrik. Nah, perkenalkan, saya Ihsan Solihuddin dari LPP Agro Nusantara. Nantinya saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semua terkait dengan manajemen pengolahan pabrik khususnya di industri kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen produksi pengolahan pabrik kelapa sawit. Sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan manajemen produksi pengolahan pabrik kelapa sawit, kita harus tahu dulu apa itu industri atau perkebunan kelapa sawit. Industri atau perkebunan kelapa sawit merupakan gabungan usaha dari kebun maupun pabrik kelapa sawit yang nantinya akan menghasilkan produk perkebunan yaitu CPO dan PKO atau crude palm oil dan palm kernel oil, di mana dalam proses bisnisnya terdapat 3 mata rantai yang saling berkaitan, yaitu output dari satu mata rantai menjadi input bagi mata rantai yang lain. Ada off-farm yang akan menghasilkan TBS, lalu transportasi yang mengantarkan TBS, dan off-farm atau pabrik yang akan mengolah TBS menjadi CPO maupun PKO. Kita akan membahas rantai pasok atau supply chain yang pertama yaitu off-farm. Terdapat 4 titik kritis di dalam off-farm. Di dalam pengelolaannya yang pertama yaitu mutu dan keamanan, pupuk dan hama penyakit, jumlah produksi tandan buah segar, dan yang terakhir jumlah tenaga kerja serta biaya. Di off-farm sendiri terdapat kegiatan-kegiatan yang pertama yaitu penyiapan bibit atau bahan tanaman unggul, persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu pemanenan TBS. Di mana target dari kebun ini yaitu kebutuhan buah, mutu buah, efisiensi pengutipan brondolan, dan potensi rendemen dari buah tersebut. Nah, selanjutnya hasil TBS itu dikirimkan ke pabrik melalui rantai pasok yang kedua yaitu transportasi. Kita akan lanjut membahas terkait dengan transportasi. Di transportasi sendiri ada 4 titik kritis juga. Yang pertama yaitu mutu dan keamanan dari pengangkutan maupun pengiriman TBS. Dan harapannya selama pengiriman atau transportasi dari kebun ke pabrik tidak ada mutu yang berkurang. Lalu ada jumlah bahan baku. Nah, harapannya selama proses pengiriman juga tidak ada timbangan atau tidak ada tandan yang hilang, tidak ada tandan yang dicuri ataupun tidak ada tandan yang berkurang. Sehingga apa yang dikirimkan oleh kebun akan sama dengan yang diterima oleh pabrik. Lalu ada kondisi jalan dan waktu pengangkutan. Jadi ini adalah salah satu titik kritis karena kondisi jalan dan waktu pengangkutan akan menghambat dan bahkan bisa mengurangi kualitas maupun mutu jika terlalu lama dari proses transportasi tersebut. Dan yang terakhir ada biaya. Oke, lebih lanjut kita akan membahas rantai pasok yang ketiga yaitu off-farm. Di off-farm sendiri ada beberapa titik kritis. Yang pertama yaitu mutu dan keamanan. Ya, tentunya mutu ini berkaitan dengan hasil-hasil CPO maupun PKO, mulai dari asam lemak bebas, kandungan air maupun kandungan pengotor, dan mutu-mutu yang lain ataupun indikator mutu yang lain. Lalu jumlah tandan buah segar. Nah, harapannya di jumlah tandan buah segar ini secara keseluruhan dapat memenuhi kapasitas produksi. Ya, jangan sampai terjadi idle capacity karena nantinya akan mengurangi jumlah TBS yang diolah dan meningkatkan harga pokok produksi karena ada kapasitas terpasang yang tidak digunakan. Lalu ada CPO dan kernel, tentunya ada jumlah rendemen CPO maupun jumlah rendemen palm kernel oil. Lalu ada kecukupan energi, harapannya ya. Titik kritis ini berkaitan dengan biaya. Ketika kecukupan energi tercukupi, maka harapannya produksi akan baik seperti itu. Lalu ada kondisi proses dan spare part. Nah, kondisi proses tersebut kaitannya dengan proses produksi yang sesuai dengan titik kontrolnya ataupun manajemen lossesnya. Dan spare part, nah harapannya
spare part ini dipenuhi supaya tidak ada waktu stagnasi ya, waktu berhenti akan berkurang seperti itu. Dan yang terakhir ada biaya. Di pabrik sendiri kita bisa membahas, tadi kita bisa melihat video ini, bahwasanya proses di pabrik ini bermula dari proses sortasi, lalu ada perebusan, lalu ada pengepresan, dan lalu ada pemurnian. Nah, harapannya di pabrik ini mempunyai target ya. Target di pabrik ini yaitu pengendalian losis, kapasitas maksimal, dan kontrol proses. Oke, mungkin itu yang dapat kita bahas. Nah, tentunya adapun faktor-faktor di pabrik yaitu terkait dengan penentuan rendemen. Yang pertama yaitu timbangan atau akurasi dan pencatatan. Nah, akurasi di sini kaitannya dengan apakah produk TBS yang dikirim oleh kebun sama dengan produk yang diterima oleh pabrik. Dan tentunya akurasi timbangan sendiri berkaitan dengan proses penimbangan yang baik dan benar. Lalu ada sortasi. Nah, sortasi ini merupakan proses pemisahan buah mulai dari buah mengkal, buah matang, ataupun buah lewat matang atau buah busuk. Nah, harapannya di sini kita bisa memisahkan buah-buah tersebut sesuai dengan kriteria supaya nanti bisa diolah sesuai dengan proses yang sesuai dengan norma atau proses yang berbeda. Lalu ada pemisahan kontaminan. Nah, ini kita bisa melihat di video adalah proses pemisahan kontaminan atau proses pemurnian. Nah, harapannya kita bisa memisahkan ya non-oil solid dengan minyak secara maksimal supaya nantinya rendemen bisa meningkat dan tentunya mutu bisa lebih baik lagi. Lalu ada total losses di setiap alat proses. Nah, ini kaitannya dengan manajemen losses. Yang terakhir ada akurasi pengukuran hasil. Nah, ini adalah akurasi pengukuran hasil merupakan pekerjaan di laboratorium ya. Harapannya mutu maupun pencatatan rendemen bisa dilakukan dengan baik supaya hasil bisa lebih akurat lagi. Oke, mungkin itu yang dapat kita bahas. Terima kasih. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Salam Planters.